Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Kepada Bapak para pengurus koperasi ataupun Ibu pengurus juga yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita eh, adalah Zoom yang kedua, Bapak ya. Nah, sedangkan Zoom yang ke satu kemarin kita sudah sampaikan atau kita presentasikan untuk core aplikasi simpan pinjamnya, bahkan sudah ke gambaran-gambaran tentang aplikasi online yang versi mobile banking. Dan untuk contoh-contoh aplikasi dan transaksi mobilenya tadi sudah saya share di WA Group trialnya. Bapak mungkin apabila membutuhkan nanti bisa diklik linknya dan bisa dilihat videonya. Nah, mungkin untuk pertemuan kita kali ini langsung ke diskusi saja ya, Bapak, atau bagaimana? Atau mungkin ada hal yang kurang jelas tentang pemaparan saya yang di pertemuan pertama kemarin, mungkin bisa langsung ditanyakan, karena memang waktunya kita sangat tipis ya, waktunya sore. Mungkin langsung Eh, bisa kita mulai saja. iya, Pak, jelas ya Pak suara saya ya Pak ya. Ya, jelas Pak, jelas. Iya, Pak, ini gini, kalau dari saya pertanyaannya itu untuk program online itu Pak. Nah, Mm-mm. program online yang ada itu bisa di custom sesuai keperluan kami ya Pak ya. Yang seperti apa yang contohnya Pak? Bisa digambarkan? Ya, contoh misalkan kami ini produknya kan tabungan dan pinjaman begitu Pak. Mm-mm. Nah, kalau misalkan untuk tabungan itu yang di aplikasinya nanti itu yang di aplikasi online-nya nanti itu misalkan yang tampil itu hanya anggota bisa tahu oh kalau dia nyetor hari ini atau narik hari ini begitu itu sudah bisa dilihat dari aplikasi begitu Pak itu yang pertama. Mm-mm. Betul. Terus kemudian yang kedua anggota itu bisa lihat mutasinya dia oh dalam 1 bulan misalkan atau dalam 1 hari ini dia ada uang masuk setoran dan lain sebagainya begitu Pak. Kemudian bisa lihat saldo tabungannya begitu. Nah, jadi nggak perlu anggota ini tabungannya itu connect ke rekening bank lain begitu loh Pak. Kayak yang kemarin Bapak sempat jelasin ke kami kan bisa transfer ke rekening bank lain dan lain sebagainya. Begitu bisa ya Pak di custom seperti itu. Jadi maksudnya itu anggota itu hanya bisa transfer ke sesama anggota dalam internal koperasi yang itu ya, yang dimaksud. Hanya lihat mutasi Pak. Jadi tidaklah sementara ini tidak bisa untuk antar cabang enggak ada. Jadi hanya bisa dia melihat transaksi misalkan dia ngambil itu sudah muncul di apa rekeningnya di aplikasi itu bisa dilihat begitu Pak. Oke, jadi gini saya jawab dulu. Pertanyaan yang seperti itu sebenarnya kalau untuk aplikasi yang di M-Banking itu kita ranahnya memang ke arah agar bisa anggota itu transaksi PPOB dan bisa transfer ke rekening bank lain atau juga menerima transfer dari bank lain. Nah, tujuannya setiap transaksi itu nanti akan bisa mendapatkan passive income tambahan untuk koperasi karena apa? Koperasi itu berhak men-setting berapa fee dari setiap transaksi untuk apa namanya? Hmm, fee PPOB-nya atau bahkan transfernya. Tapi kalau memang
menghendaki hanya untuk melihat saja dan tanpa bisa melakukan transaksi PPOB ataupun transfer itu juga dimungkinkan, Pak. Seperti itu. Jadi nanti semua anggota itu hanya bisa melihat rekod transaksi tanpa bisa melakukan transaksi PPOB ataupun transfer ke bank lain. Seperti itu bisa disettingkan seperti itu. Monggo, lanjut. Yang lain pertanyaannya? Berarti tidak bisa di custom seperti itu ya Pak ya? Ya bisa itu tadi saya jawab, Pak. Yang dimaksud seperti apa, Bapak? Yang diinginkan. Enggak, maksudnya kan kalau jenengan menyarankannya kan bisa di untuk PPOB dan lain sebagainya itu kan ya Pak ya. Ya. Ya Nah itu kalau misal nanti makanya nanti tampilan di PPOB, di M-Banking itu PPOD tetap ada Pak, transfer juga ada tapi nggak bisa dijalankan seperti itu. oh baik baik. Nah nanti tinggal dari pihak Bapak maunya seperti apa, maka apakah nanti mereka bisa menjalankan PPOB atau tidak. Kalau tidak maka nanti untuk transaksi PPOB-nya kita kunci, gitu, kita lock gitu dari servernya. Halo Terus, Pak, Pak, saya langsung ke teknis saja mungkin bisa lebih sudah dipahami ya. Gini, contoh eh, saya ini untuk yang tabungan kan ada eh, penjemputan kalau orang itu ke pasar kita kita ada penjemputan gitu ya layanan. ya. Nah, kalau orang itu seandainya sekarang nabung 100.000. Nah, dia bentuknya kayak dikasih apa untuk dia itu yakin bahwa uangnya sudah masuk di kantor kita. Jadi coba mungkin bisa Bapak jelaskan teknisnya bagaimana. Oke, jadi ini Selama saya ini yang pengalaman kadang-kadang Pak, mohon maaf, seandainya yang kita takutkan uang 100.000 itu sama sama yang di lapangan mungkin bisa dimasukkan, kan takutnya kan begitu anggota itu Pak. ini Pak, sebentar saya share screen dulu. Nah, ini Bapak bisa lihat ini ada fasilitas mesin IDC untuk layanan online. Nah, jadi nanti setiap anggota itu eh, diberikan fasilitas kartu debit ya, kartu ATM. Nah, untuk kartu ATM itu bisa transaksi, bisa menggunakan mesin edisi ini. Nah, di mesin edisi ini ada kertas setruknya, Pak. Di sini, Pak, kertas setruk transaksi. Jadi setiap kali cek saldo, setor tunai, tarik tunai, transfer ataupun apapun itu cicilan untuk pinjaman, maka nanti otomatis akan mendapatkan setruk dari yang keluar dari IDC seperti ini setelah transaksi dan otomatis ketika sudah keluar setruk otomatis juga di server kantor data sudah masuk seperti itu. Jadi pakai mesin ini ya Pak. Jadi langsung dicetak begitu, anggota itu langsung masuk di kantor, juga orangnya tahu bahwa ini itu ya. Berarti berarti kalau sudah seperti pakai kartu begini, kita ini sudah online ya Pak. Betul, Pak. Betul sekali. Jadi nanti nggak perlu data yang di lapangan itu dibawa ke kantor dan diinput ulang, tidak perlu. Jadi otomatis pekerjaan kasir atau teller yang di kantor itu sudah diwakili saat transaksi di lapangan tersebut menggunakan mesin edisi seperti itu. Mohon maaf Pak, apakah sudah pernah ada koperasi yang menggunakan fasilitas ini Pak? KSN Nuri, Pak. KSN Nuri itu kantor pusatnya di Pamekasan, sekarang bahkan sudah sampai ke Banyuwangi juga. Cuman posisinya di Genteng atau di mana ya? Itu kantor cabangnya. Oh, KSN. Ya,
KS, Nuri Jatim. Nuri. Ya. Oh, Jadi seperti ini Pak, contoh transaksinya Pak. Nah, ini dia. oh, petugasnya memberikan input itu ya, Pak. Nah, seperti ini. Jadi nanti anggota itu juga ketika setelah selesai transaksi bisa langsung cek di m-bankingnya itu saldonya sudah masuk gitu. Atau kalau memang dia transaksi penarikan juga sudah keluar gitu. Oke, oke, oke. Nah, seperti ini. Berarti kita ini setiap setiap orang-orang yang di lapangan itu bawa mesin edisi ini ya, Pak ya? Nah, jadi nanti untuk yang di lapangan itu ada dua opsi, Pak. Ada yang menggunakan mesin edisi, ada yang menggunakan aplikasi e-call ya. Aplikasi e-call itu seperti ini bentuknya. Jadi aplikasi itu sistemnya sewa, tapi kalau IDC tidak sewa. Kalau mesin IDC itu purna jual, tapi kalau untuk e-call itu dari koperasi menyewa ke pihak kami 35.000 per bulan per device. Nah, namun dari masing-masing HP AO yang diinstal aplikasi e-call ini harus ada fasilitas tambahan yaitu mini printer Bluetooth. Jadi nanti ada mini printer Bluetooth, terus aplikasinya sewa, mengikuti terus 35.000 per bulan dan juga menggunakan paket data. Nah, kalau mesin edisi itu tidak sewa, sistemnya purna jual. Kalau untuk paket datanya sama-sama menggunakan paket data. Cuman kalau mesin edisi itu rata-rata dari mitra kita itu 2 giga itu sudah cukup untuk kebutuhan 1 bulan karena apa transaksinya hanya fokus untuk transaksi saja. Tapi kalau untuk e-call itu saya yakin tidak cukup karena karena bisa jadi di HP ini juga ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Nah, ketika buka itu pasti juga ikut memakan kuota seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan mana yang lebih eh, mudah atau lebih ekonomis lah. Tapi kalau saran kami sih dari beberapa mitra kami juga lebih suka menggunakan mesin edisi karena sifatnya mesin edisi tidak ada sewa bulanan gitu. Dan juga di situ ketika melakukan transaksi ya hasilnya sama gitu. Fungsinya Oh, sih juga sama seperti jadi itu. orang yang di lapangan ini selain penarikan tabungan juga yang kredit itu yang AO itu juga pakai kartu edisi ya. Ya memang edisi itu memang diperuntukkan untuk AO-nya Pak, bukan anggotanya. Iya, iya, iya. Terus itu satu edisi berapa Pak harganya kira-kira? Nah, kalau IDC ini kita ada dua pilihan, mau yang baru atau yang second. Kalau yang baru kisaran harganya sekitar ya kurang lebih 3,5. Tapi kalau yang eh, second rekondisi itu harganya 1.800.000. Nah, selama ini dari mitra kita masih nyaman menggunakan yang second itu Pak. Walaupun second masih umurnya sampai 4 tahun rata-rata ya masih oke-oke saja, masih belum ada kendala yang berarti. Karena untuk support maintenance-nya juga kita selalu on time gitu apabila ada kendala gitu. Online-nya itu online dengan maksudnya dengan programming sampean gitu ya Pak? Ya, online-nya itu online dengan program server yang di kantor, Pak. Oh, tapi jenengan nggak punya juga nggak punya datanya. Ya nggak punya Pak. Kalau saya nggak punya datanya. Data yang masuk ke kami yang di server online 24 jam itu hanya data temporer Pak. Data temporer itu ya hanya data anggota yang sudah diregistrasi online
Itu saja pun bukan data final ya. Data temporer itu ketika sudah berganti bulan itu otomatis akan terdelete seperti itu. Jadi kami tidak menyimpan data itu. Maka data itu nanti dari masing-masing koperasi yang sudah menggunakan fasilitas versi online itu, maka nanti diharuskan harus melakukan proses namanya backup data harian ya setiap hari. Yang sehingganya nanti ketika ada hal-hal yang nggak diinginkan, data backup itu bisa bicara gitu, Pak. Bisa dikembalikan gitu. Yang sehingganya nanti ketika ada selisih saldo, selisih transaksi, atau apapun itu, dari backup data itu langsung bisa dikembalikan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Fauzi, mungkin Pak. Pak, itu kalau seumpama waktu di lapangan transaksi, sinyalnya itu lemah atau nggak ada sinyal itu gimana terus, Pak? Nah, kalau pas di lapangan, mesin IDC itu apabila sinyal lemah, maka ya akan terganggu transaksinya. Tapi kalau mesin IDC itu jaringan yang digunakan itu jaringan 2G, Pak. 2G. Jadi sangat-sangat aman gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang e-call, nah itu kan kalau nggak ada jaringan 3G sudah nggak bisa lagi transaksi online. Itu kalahnya eh, apa yang menggunakan Android ini dibandingkan dengan mesin edisi. Nah, kalau mesin edisi itu jaringannya jaringan 2G, jadi aman gitu. Dan disarankan menggunakan jaringan dari operator yang paling bagus lah jaringannya di wilayah setempat. Semisal kalau di biasanya sih kalau di pedalaman-pedalaman itu Telkomsel ya yang paling bagus jaringannya. Nah, semisal mungkin di tempat lain jaringan Telkomsel kalah tuh dengan Indosat, lebih bagusan Indosat, maka nanti diarahkan AO yang ke arah daerah-daerah terpencil itu mesin EDC-nya diganti menggunakan operator Indosat seperti itu. Hmm. Terus untuk kalau anggota lihat mutasinya, transaksinya itu gimana, Pak? Ada aplikasinya lagi Nah, sendiri atau gimana? ini sudah ada ini. Nah, ini kan di sini yang bagian paling kanan ini adalah riwayat transaksinya. Nah, ini ada. Jadi nanti di sini ada menu laporan, ada riwayat ya. Nah, ini ada riwayat. Ketika diklik riwayat itu akan muncul semua riwayat transaksinya, setoran, penarikan, cek saldo, ataupun ada pembayaran untuk tagihan piutangnya. Nah, semuanya sudah ada. Dan nanti otomatis akan bisa dilihat langsung untuk saldo tabungan di sini. Seperti ini. Jadi nanti ketika transaksi semisal setoran 100.000 anggota. Nah, nanti otomatis saldo tabungan di m-bankingnya ini akan bertambah dan riwayat transaksinya juga di sini nanti langsung bisa dilihat. Langsung muncul. Transaksi setoran sukses senilai 100.000 seperti itu. Ah, gini, Pak, kalau di kantor kita itu kan sudah ada program yang sudah jalan. Mm-mm. Kebetulan, tapi memang programnya itu basisnya masih desktop. Kalau kita mau peralihan ke program yang Bapak sebutkan online tadi itu teknisnya seperti apa, Pak ya? Jadi teknisnya nanti saat implementasi saya datang langsung ke koperasi Bapak ke Banyuwangi. Nanti saya akan ambil datanya yang dari program lama dan nanti akan kita bantu memigrasikan semua data dari aplikasi lama itu ke koperasi Aulia Soft. Yang sehingganya Mhm. nanti ketika sudah terinstall aplikasi Aulia Soft di PC-nya, otomatis nanti semua data itu sudah masuk sesuai dengan rincian dari aplikasi yang lama seperti itu. Jadi nanti Bapak
Atau ibu tinggal tunjukkan aja data yang kita inginkan di aplikasi lama itu di menu apa, di fiturnya di mana, maka saya akan ambil data itu dan akan saya pindahkan. Seperti itu proses dari awalnya. Ah, yang program Aulia yang di PC di kantor itu juga online atau berdiri sendiri, Pak? Program aplikasi yang di kantor itu berdiri sendiri, tapi dia terkoneksi dengan server online yang di Jakarta, Pak. Bu. Jadi nanti ketika transaksi harian itu kan ada dua opsi ya, ada transaksi yang di lapangan menggunakan mesin edisi online dan juga ada yang datang ke kantor transaksi di kantor. Nah, ketika di kantor, maka nanti setiap transaksi itu juga otomatis akan melakukan proses sinkronisasi data dengan data yang di AO di lapangan itu, Pak. Bu, otomatis nanti data itu akan sinkron. Nah, bahasa yang digunakan untuk AO yang di lapangan itu kan menggunakan mesin edisi. Nah, mesin edisi itu mewakili dari koneksi server online yang ada di kami yang di Jakarta sana gitu. Makanya nanti ketika sudah menggunakan yang versi online ini itu ada biaya sewa server 24 jam nilainya 500.000 per bulan gitu. Karena apa? Nanti ketika transaksi di kantor itu tutup, maka yang di lapangan itu walaupun malam tetap bisa transaksi. Dan nanti kalau paginya ketika komputer dihidupkan itu langsung otomatis datanya masuk. Seperti contoh kalau yang malam-malam mau beli token listrik, nah kalau menggunakan m-bankingnya otomatis kalau token listriknya kehabisan malam-malam dia nggak bisa keluar, maka langsung bisa transaksi diri, otomatis akan mengurangi saldonya. Dan juga beli paket data atau mungkin mau top up Shopee Pay dan lain sebagainya. Nah, maka nanti yang kantor itu PC-nya ketika sudah tutup kantor itu ya langsung ditutup aja, langsung di shutdown, otomatis nanti yang menerima transaksi itu semua akan terkumpul di server online dan paginya akan melakukan proses sinkronisasi. Seperti itu prosesnya. Untuk server itu satu kantor, satu komputer atau bagaimana, Pak? Kalau misalkan kami ada 5 kantor, Lima apakah kantor satu, itu 5 kantor cabang atau gimana, Pak? iya, misal ada satu kantor pusat, 4 kantor Mm-mm. cabang. Kami Nah, oke. perlu 5 server atau satu server cukup untuk 5? Nah, untuk server transaksi online itu karena koneksinya itu berbeda kantor berbeda, maka otomatis 500.000 itu akan di setiap kantornya, Pak. Seperti yang sudah berjalan di KSN URI juga ada kita kurang lebih 30 kantor layanan dari Pamekasan sampai Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu juga masing-masing kantor cabang dia melakukan apa namanya pembayaran untuk sewa server online yang 500.000 itu. Jadi 500.000 itu mengikuti per kantor, bukan per koperasi. Baik, Pak. Bahkan ada lagi, Untuk datanya tadi itu kalau mamanya tadi ada kantornya 5, itu datanya yang di server Jakarta itu jadi satu apa jadi 5 data juga, Pak? ya jadi 5 data juga. Karena gini, Oh, berarti sendiri-sendiri ya? sendiri-sendiri masing-masing kantor Oh, itu kan kode rekeningnya berbeda-beda. Semisal Ya. kode cabang kantor pusat, kode rekeningnya satu. Terus kode cabang yang selanjutnya nomor rekeningnya kodenya 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau hanya satu, maka nanti ya
pasti hanya digunakan untuk yang kantor pusat saja. Beda lagi dengan kalau 5 kantor itu satu pusat dan yang 4 itu hanya kantor kas. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau hanya kantor kas, maka hanya cukup dilakukan sewa server online-nya itu hanya cukup satu kantor pusat saja. Seperti itu. Karena kantor kas kan dia tidak mengelola laporan keuangan sendiri ya. Jadi dia hanya transaksi saja dan semua data akan terpusat ke data kantor pusatnya. Seperti itu. Berarti Kalau kalau yang transaksi di setiap kantor itu juga harus butuh koneksi internet yang bagus juga, Pak ya? Ya kalau memang yang versi online itu memang diharuskan bagus Pak, Bu. Hmm. Koneksi online-nya. Karena kalau tidak bagus, otomatis nanti akan menghambat lalu lintas data antar kantornya. Iya, iya. Ataupun dari AO ke server kantor itu nanti akan terhambat seperti itu. Nah, terkecuali kalau yang menggunakan versi offline, maka memang tidak diperlukan koneksi internet yang stabil itu tidak perlu karena koneksi internet itu hanya diperlukan untuk apa namanya proses maintenance dari kami ke mitranya saja. Jadi nanti kalau Bapak ada kendala, baru nanti akan kami bantu remote-kan apa kendalanya, kami bantu perbaiki yang seperti itu. Karena memang yang nggak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu, untuk aplikasi itu musuh utamanya adalah virus. Nah, virus itu kita nggak akan bisa tahu kapan datangnya, kapan perginya dari komputer kita kan seperti itu. Nah, karakter virus itu juga beraneka ragam ya. Ada yang karakternya itu dia mengkorup sebagian file programnya saja. Ada yang mengkorup keseluruhan file. Nah, seperti itu. Bahkan ada juga yang mengkorup semua data dalam aplikasi itu juga ada yang seperti itu. Nah, ketika ada kerusakan file yang diakibatkan oleh gangguan virus itulah, maka nanti tim kami akan membantu untuk memperbaiki file-file yang dikorup oleh virus tersebut. Nah, pada saat memperbaiki itulah kita butuh koneksi internet yang bagus karena nanti kita akan bantu mengirim data dari kantor kita untuk kita kirim ke PC-nya Bapak Ibu yang terkendala itu untuk bisa memperbaiki kendala yang dihadapi. Seperti itu. Lanjut, Itu database-nya pakai apa ya untuk penyimpanannya, Pak? kita itu hanya versinya kalau untuk yang aplikasi Aulia Software Aulia Softnya itu kita versi desktop, Pak. Jadi untuk database-nya itu ya hanya folder aplikasi yang di backup, di copy paste ke dalam eksternal yang sehingganya nanti eksternal bisa dicabut dari PC supaya nanti ketika ada kendala virus atau apa itu data itu semua aman gitu. Nah, dari aplikasi desktop itulah nanti kita ada namanya proses sinkronisasi ke server. Itu makanya kenapa banyak dari mitra kita yang berminat untuk tergabung di Auliasa versi online ini itu karena apa? Basicnya itu adalah desktop. Nah, kalau versi desktop itu lebih aman dibandingkan dengan yang versi web based yang pure cloud ya. Karena kalau yang pure cloud itu sangat-sangat saat ini karena banyak terjadi hacker-hacker yang nakal di luaran sana itu berkeliaran kerjanya cuma merusak gitu. Tapi kalau versi desktop setiap kali selesai transaksi backup data langsung diamankan ke eksternal, terus eksternal dicabut dari PC maka otomatis data semua sudah aman gitu. Itu berarti pada waktu kalau yang Bapak sampaikan tadi, kalau pagi PC dihidupkan,
itu dia langsung sinkronisasi dengan data yang di Betul, Jakarta. betul Itu ada seperti itu. prosesnya sendiri atau gimana? Ya, itu memang ada di dalam install nanti ada fitur namanya fitur sinkronisasi. Nah, ketika sudah buka login tinggal diklik aja itu otomatis nanti data yang di server pusat itu otomatis akan masuk. Dengan catatan koneksi internetnya pada saat sinkronisasi itu stabil seperti itu. Terus kalau dari data, makanya hari ini kita ada transaksi mulai pagi sampai sore, dari kantor juga proses ngirim ke server yang di Jakarta itu juga. Ya, jadi gini prosesnya. Iya. Data online itu kalau yang masuk ke server itu hanya data anggota yang diregistrasikan ke online. Kalau data anggota yang masih offline, maka tidak akan masuk ke server. Untuk alur transaksinya, setiap transaksi anggota online itu otomatis akan langsung diterima oleh server Jakarta. Jadi Hmm, tidak langsung masuk ke server kantor. ya. Nah, dari sana maka nanti akan masuk otomatis ketika posisi server kantor masih terbuka, masih on, otomatis dia langsung mengisi. Jadi tidak dari PC kantor mengirim ke pusat Jakarta tidak. Jadi setiap transaksi online itu alurnya, jadi walaupun mesin IDC itu berjarak mungkin 1 meter dengan server kantor, itu alurnya tetap setiap transaksi setelah melalui mesin IDC otomatis langsung masuk ke server Jakarta. Dari sana otomatis langsung sinkronisasi ke server kantor seperti itu alurnya, Bapak. Ya, itu sinkronisasinya setiap saat Itu atau ada otomatis kalau jam-jam tertentu? asalkan dengan catatan Hmm. servernya itu masih nyala, masih on, maka otomatis dia akan melakukan sinkronisasi. Kecuali kalau pagi, nah itu butuh mengklik fitur sinkronisasi tersebut. Monggo, dilanjut. Ya. Nah, untuk yang perlu saya sampaikan lagi, apabila nanti dari koperasi Bapak memang berminat untuk bergabung di Aulia Software yang versi online ini, untuk implementasinya itu ada 2 tahap, Bapak. Jadi tahap pertama saya datang ke Banyuwangi untuk memigrasikan data dari aplikasi lama ke aplikasi Aulia Soft plus melakukan proses training sampai bisa untuk bisa menjalankan core Auliasoft-nya sambil menunggu proses pengajuan di Play Store agar bisa di ACC oleh pihak Google. Karena untuk pengajuan aplikasi di Play Store, mobile banking di Play Store itu juga perlu waktu. Nah, rata-rata yang sudah-sudah itu kisaran waktunya ya di angka 15 sampai 20 hari. Nah, tergantung dari kebijakan Google-nya ya. Nah, sedangkan kita sendiri nggak bisa tuh mengintervensi dari pihak Google. Karena apa? Kita yang mengajukan, kita yang membutuhkan dia. Nah, selanjutnya nanti tahap kedua setelah dari Google sudah di ACC, sudah tampil di Play Store, maka nanti saya akan datang lagi ke Banyuwangi untuk mengkoneksikan antara server kantor dengan server online untuk proses sinkronisasi dan proses pelatihan untuk registrasi anggota online-nya, terus proses transaksi menggunakan EDC-nya gitu dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk tahap awal itu memang proses migrasi data yang paling penting dan harus bisa menguasai transaksi dasarnya di core Aulia Soft-nya. Maka nanti untuk yang transaksi
online-nya, maka bisa masuk ke tahap yang kedua. Seperti itu prosesnya. Eh, mohon maaf Pak ya, untuk eh, proses apa konversi lah istilahnya tadi ya, yang dari program lama ke program baru, Mm. programnya Aulia, itu apa nanti pasti bisa langsung jalan, Pak. Karena kan di sini kan kadang kita ada perhitungan-perhitungan yang berbeda, terus kemudian ketentuan dan apa perhitungan-perhitungan pinjaman dan lain sebagainya itu kan ada perbedaan dengan program Aliasaf itu gimana itu Pak untuk anunya teknisnya? Ya, teknisnya makanya saat awal itu saya datang ke sana, saya mengambil data program yang lama itu seperti apa perhitungannya, maka akan saya ambil gelondongan keseluruhan dan saya terapkan di aplikasi Auliasoft. Gitu aja sih. Nah, nanti Termasuk selanjutnya tinggal transaksi di Auliasoft itu dilanjutkan dengan posisi semua data itu sudah masuk ke dalam aplikasi Auliasoft. Jadi setiap hari transaksi tinggal dilanjutkan yang sehingganya nanti nggak akan memakan waktu lama. Untuk anggota koperasinya saat ini sudah ada berapa banyak di koperasi Bapak? Ada 1.000 atau 2.000? lebih mungkin Pak. Berapa Pak Indra? Kami itu masing-masing kantor, kami itu cabang-cabang itu tidak ada kantor kas, Pak. Kami semua kantor cabang, jadi tidak ada kantor kas. Jadi masing-masing kantor itu berdiri sendiri. Oke. Jadi mungkin kantor cabang yang lain itu mungkin ada yang 1.000, mungkin ada yang 1.500, Ada ada berapa yang kantor cabang Bapak saat ini sudah? kami ada 17, Pak. 17 ya. Oke. Jadi saya sampaikan saya pernah implementasi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja, Pak. Di Tanah Toraja itu di sana itu kantornya baru ada 5, tapi anggotanya sangat-sangat luar biasa. Jadi masing-masing anggota itu minimal punya kisaran 7 jenis rekening yang berbeda. Dari mulai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pelajar, simpanan hari tua, simpanan dan lain-lain. Nah, itu aja per kantor itu ada sekitar anggotanya itu 16.000. 16.000 kali 7 rekening yang berbeda, maka bisa dipastikan ya luar biasa banyaknya. Itu saya kerjakan pada saat itu saya implementasi sendiri 4 kantor dengan anggota sebanyak itu. Saya butuh waktu kurang lebih sekitar 2 minggu, Pak. Sudah selesai. Dan sampai saat ini masih jalan itu sekitar kurang lebih 3,5 tahun yang lalu. Nah, jadi nanti silahkan dipertimbangkan. Untuk cabangnya apakah masih seputaran Banyuwangi atau ada yang keluar wilayah Banyuwangi? Seputaran Banyuwangi, Pak. Oh, masih seputaran Banyuwangi ya. Baik. Jadi nanti kalau memiliki banyak cabang, nanti kita pengerjaannya bertahap, Pak. Jadi nanti dari kantor pusat dulu saya migrasikan, selesai, udah bisa jalan. Setelah itu baru saya ke cabang berikutnya, berikutnya, dan seterusnya. Seperti itu nanti prosesnya. Pak, saya mau tanya begini, Pak, untuk pinjaman ya. Mm-mm, Kalau ada orang pinjam, terus katakanlah nomor pinjamannya itu nomor 1.000 begitu ya, Pak ya. mm-mm. Terus ketika dia memperpanjang masa kontrak pinjamannya itu kalau di sistemnya Bapak itu nanti teknisnya apakah
memakai nomor yang lama atau bagaimana? Nah, kalau di kita itu ada dua opsi ya. Jadi ada beberapa kantor yang menggunakan permintaannya itu menggunakan nomor rekening yang lama. Jadi namanya bahasanya top up ya. Nah, top up itu dia nanti menggunakan rekening yang lama dilunasi dan rekening dipakai kembali untuk pinjaman yang terbaru dengan nominal yang berbeda. Terus yang kedua itu menggunakan sistem eh, akad ulang. Nah, untuk akad ulang ini jadi nanti dibayar lunas dulu seolah-olah bayar lunas lalu nanti dibuatkan rekening baru yang terbaru lalu akad baru lagi dengan pinjaman jumlahnya dengan sisa yang masih belum terbayar seperti itu. Jadi untuk hal teknis seperti itu nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan di koperasi Bapak maunya yang seperti apa, seperti itu. Ya, Kalau Pak, yang sudah jalan apakah menggunakan rekening lama atau baru, Bapak? pakai rekening baru, opsi yang Nah, kedua. nah, seperti itu juga bisa. Nah, itu lebih banyak yang digunakan dari mitra kami menggunakan rekening yang terbaru. Kalau menggunakan rekening lama itu hanya sebagian kecil dari mitra kami yang meminta hal yang semacam itu tadi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, Pak, permisi. Kalau seumpama dari kita itu custom untuk sistem yang mau di-online-kan itu tabungannya saja gitu, tapi dengan sistem tabungannya yang online itu nanti kita tetap bisa download sama upload data dengan sistem yang lama. Seperti itu kira-kira bisa atau enggak, Pak? Seperti apa? Seperti apa? Coba dicontohkan detailnya. Jadi gini, seumpamanya kita sistemnya yang mau rencana kita online kan itu sistem tabungannya gitu ya. Tabungan sukarela. Ya, sistem tabungan. Jadi orang setoran tarik itu eh, lewat program online itu, yang Hmm. online itu. Tapi nanti setiap hari itu nanti ada menu untuk download atau upload data ke sistem yang lama kita pakai. Kalau seperti itu bisa atau enggak, Pak? Nggak bisa karena aplikasi yang lama kan bukan produk kita, Pak. Itu ya. Ya. Iya. Jadi kalau online memang harus desktopnya yang di kantor diganti sama dengan Ya memang program bahasa online online-nya itu itu ya. adalah paket dari kami, Pak. Jadi nggak bisa Ya, ya. dipisahkan, gitu. Oh ya. Ya. Ya, Mm-mm. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Silahkan lanjut lagi. Pak, gini, mungkin yang pertemuan pertama mungkin saya pernah nanya, cuman kan ini ada beberapa yang baru bergabung ya, jadi biar jelas. Pak, itu kalau seandainya nanti dari data yang sudah ada, katakanlah dari database-nya no, apa nama-nama anggota dan lain sebagainya, usia anggota begitu, kami bisa nggak Pak, misalkan menganalisa, oh misalkan kantor A begitu, kantor A ini anggotanya ada berapa, misalkan ada 1.000, nah dari 1.000 itu yang Kapan? lancar berapa, yang macet berapa, gitu kan ya Pak ya. Nah, Ya. apakah bisa di istilahnya lebih dispesifikasi lagi itu dari yang lancar itu yang paling banyak itu yang usia berapa, yang misalkan yang macet itu usia berapa, seperti itu jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan yang macet begitu. Itu kita minta custom seperti itu bisa ya Pak ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Siap seperti itu bisa. Karena memang untuk Aulia Soft sendiri itu dari awal hingga saat ini mitra kami per hari ini sudah sekitar 2.300-an ya. Itu kita bisa sampai seperti saat sekarang ini juga kita berdasarkan masukan atau permintaan
custom dari mitra kami. Yang sehingganya setiap mitra kami ketika dia membutuhkan custom sesuai dengan kebutuhan itu, ya kami tetap akan apa namanya bantu untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena yang nggak bisa kita pungkiri, Pak, koperasi se-Indonesia ini satu koperasi dengan koperasi yang lainnya itu pasti programnya juga berbeda-beda. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, kita program untuk simpanan sukarela itu aja. Simpanan sukarela itu saja beda koperasi pasti sudah beda namanya. Ada yang simpanan masyarakat, ada yang simpanan sukarela, terus ada yang eh, simpanan Tamara dan sebagainya namanya. Nah, seperti itu. Dan juga sistem untuk proses pembagian bunga simpanannya juga berbeda-beda pula gitu. Ada yang menerapkan simpanan sukarela nggak dapat jasa, ada yang hanya dapat jasa itu ya hanya yang simpanan berjangka deposito saja dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan koperasinya masing-masing seperti itu. Makanya nanti ketika sudah proses migrasi selesai, maka nanti proses selanjutnya setelah proses migrasi itu baru nanti dilanjut dengan kita diskusi tentang kebutuhan yang belum sesuai di Auliasoft ini, yang belum sesuai dengan kebutuhannya di koperasinya itu apa. Maka nanti akan kita tunjukkan tuh, oh seperti ini tampilan laporan di koperasi, laporan keanggotaannya di Auliasoftnya itu seperti ini, seperti ini. Coba silahkan dikoreksi dulu apakah ini sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum sesuai, coba nanti untuk tampilan laporan yang seperti ini mau ditambah seperti apa atau dikurangi tampilannya dan sebagainya itu nanti bisa tahu setelah proses migrasi masing-masing perkantor itu selesai. Seperti itu. Syukur-syukur kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhan, berarti kan tinggal dilanjut. Nah, namun kalau memang belum sesuai, nanti akan ada namanya proses update berjalan. Mana yang kurang sesuai, konfirmasi nanti akan kita bantu sesuaikan dengan kebutuhan di lembaganya. Seperti itu. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Boleh, Pak, silakan. Gini, Pak, kalau tadi kan dijelaskan sama jenengan tadi bahwa anggota atau pelanggan kita itu bisa ngecek saldo atau transaksi, betul ya? Ya. Nah, selain itu memungkinkan nggak anggota kita atau pelanggan kita ini mengadakan transaksi seperti pembayaran di tempat lain gitu, Pak? Selama dia punya pinjaman di tempat lain, bisa nggak dia, Pak, melakukan transaksi seperti itu? Tidak bisa, Pak. Kalau di tempat lain tidak bisa. Hanya di Jadi, tempat kita aja, Pak. nggih, betul. Kalau Oke. transaksi PPOB, nah baru bisa. PPOB itu kan ada bahasanya kayak top up link aja, top up Dana, top up OVO, top up GoPay, top up ShopeePay. Ya, Terus maksudnya ada mengadakan top up pembayaran gitu, pembayaran Gold. listrik, PDAM gitu, bisa nggak dia, Pak, Nah, melakukan itu sendiri? bisa. Bisa. Dia melakukan sendiri bisa ya? Bisa. Bisa. Karena di M-Banking, ya seperti Bapak punya M-Banking bank itu, Pak. Kalau punya M-Banking bank itu semuanya kan sudah dalam satu genggaman. Dan nanti otomatis saldonya akan berkurang gitu. Oke, terima kasih, Pak. Maka silakan. Untuk Pak, lanjutnya, itu kalau sistem online seperti itu kan berarti misalkan malam hari terus ada yang transaksi pembayaran atau beli pulsa begitu. Itu nanti kami kan harus menyediakan dana yang standby loan, apa istilahnya standby, ya standby fund-nya itu terus ditaruh di mana, Pak? nah jadi nanti gini, kalau sudah menggunakan yang fasilitas online itu ada namanya web CMS ya. Jadi nanti ada
aplikasi web CMS untuk mengelola data yang jenengan sebutkan tadi. Nah, kita sudah bekerja sama dengan 3 bank. Bank yang pertama BCA, BNI, dan BSI. Nah, ketika anggota itu daftar online, mengakses m-banking secara otomatis ketika kita registrasikan di aplikasi Auliasoft ini, otomatis nanti akan memunculkan data nomor VA dari 3 bank tersebut. Nah, untuk menyediakan data dana yang untuk transaksi online anggota itu, nanti juga koperasi itu punya rekening VA dari bank ketiga itu atas nama koperasi. Jadi nanti silahkan transfer ke nomor rekening VA yang tertera di web CMS tersebut dan nanti langsung bisa dilihat saldonya di web CMS. Jadi atas namanya juga Koperasi Milan kalau memang dari koperasi namanya Koperasi Milan, bukan dari koperasi lain. Dan nanti data itu juga bisa divalidasi ke pihak bank yang sudah bekerja. Seperti itu. Berarti kita harus punya saldo di 3 bank itu ya Pak ya, karena kan kita nggak tahu juga ini anggotanya kita ada punya rekening berapa aja gitu ya. Bukan 3 bank, Pak, tapi Bapak cukup top up saldo apa namanya CMS kopling itu dari petunjuk nomor VA yang kami berikan. Jadi Bapak semisal untuk antisipasi transaksi online anggota di luar jam kerja, semisal top up 25 juta. Nah, 25 juta ya udah cukup standby di situ aja, nanti dari sistem yang akan membagi secara otomatis. Jadi setiap transaksi PPOB yang dilakukan oleh anggota maka secara otomatis akan mengurangi saldo dari CMS yang sudah saldo deposit koperasi tersebut. Begitu dan seterusnya. Jadi apabila nanti ada anggota yang menerima transferan dari bank umum, itu otomatis akan masuk menambah saldo top up koperasi, saldo depositnya koperasi. Kalau ada dana keluar akan mengurangi, begitu dan seterusnya. Kayak saya ada koperasi binaan di Cilacap. Nah, di Cilacap itu di Jawa Tengah itu mayoritas anggota koperasinya dalam satu desa itu jadi TKI di Korea. Nah, semenjak koperasinya menggunakan fasilitas Auliasoft yang online, jadi sudah nggak pernah lagi anggotanya itu ngantri di bank umum, ngantri di BRI atau di BCA atau di BNI. Karena semuanya sudah mampu di backup oleh koperasi. Jadi tinggal konfirmasi saja ke AO-nya di telepon atau di WA. Sebagian yang di lapangannya atas nama siapa, Mas atau Mbak, saya mau tarik tunai kiriman dari Korea nilainya misalkan 10 juta, bisa diantar nggak gitu. Karena saya repotnya udah bisa langsung AO-nya datang ke rumah bawa uang yang diinginkan dan otomatis langsung bisa ditransaksikan pada saat itu juga. Seperti itu. Oke, Sebentar ya. lanjut Saya lagi. kurang paham ya terkait dengan ini ya. Jadi kalau berarti yang tadi pertanyaan Pak Hendra tadi kan kita punya anggota itu ada 10 orang. Tabungannya macam-macam, ada yang 100 juta, 150 juta, ada yang 200 juta. Nah, berarti kalau anggota yaitu dari 10 orang itu kan ngambilnya kan nggak tahu kita ini mereka mau ngambil berapa. Apakah itu dibatasi nominalnya ataukah mereka bisa bisa nggak ngambil transfer ke rekening temannya begitu ya. Saya mau transfer ke rekening teman saya mau bayar ini sejumlah 50 juta kayak begitu kan. Uangnya dia ada 100 juta.
Nah, itu gimana maksudnya, Pak? Ya, bisa saja. Jadi nanti untuk penarikan skala besar itu ada dua opsi ya. Opsi yang pertama datang ke kantor. Nah, sedangkan opsi yang kedua itu bisa juga kalau semisal ada sesama anggota itu kan bisa tuh sesama m-bankingnya bisa scan QR code. Nah, scan QR code-nya itu, krisnya itu langsung berpindah kan saldonya. Nah, nanti dari anggota yang satunya tinggal menggantikan dengan uang cash. Nah, kalau untuk transfer ke bank umum, itu transfer ke bank umum itu kita batasi, Pak. Kalau memang dia mau penarikan semisal melalui mesin ATM bank ya, maka dia kan harus transfer tuh ke rekening banknya. Semisal saya sebagai anggota, saya punya rekening bank BRI. Nah, tabungan saya ada di koperasi Bapak. Nah, dari M-Banking koperasi itu saya transfer ke bank BRI. Nah, transfer itu kita batasi maksimal per transaksi itu hanya 5 juta Pak maksimal. Supaya apa tujuannya? Ketika transaksinya lebih dari satu atau lebih dari dua itu kan nanti bisa langsung kalau 10 juta atau 15 juta otomatis nanti transaksinya kan 3 kali. Nah, proses transaksi yang 3 kali itu bisa mendapatkan keuntungan di koperasinya karena ada fee dari setiap transaksi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang langsung ke koperasi datang, maka nanti untuk transaksi semisal penarikan semisal 50 juta. Nah, itu nanti bisa disetting minimal penarikan atau maksimal penarikan berapa itu harus persetujuan dari admin. Nah, itu bisa disetting. Atau memang mau diloskan dari teller langsung bisa transaksi semua berapapun penarikannya gitu bisa, maka nanti kita bisa sesuaikan dengan kebijakan lembaganya seperti apa, seperti itu. Ya, ya, ya. Tadi bayangan saya berarti kan operasi ini harus menyediakan dana yang cukup besar, gitu kan. Jadi untuk suatu waktu seandainya ada anggota yang memindahkan dananya, gitu loh. Jadi ini yang saya pikirkan, kalau ini anggotanya sampai 1.000, ya kalau bank besar begitu ya, kayak BCA begitu, kan mungkin dana mengendapnya banyak atau bagaimana. Kalau Kalau kita, dari mitra kita yang sudah menjalankan, Pak, itu bisa dicek setiap harinya. Itu kan bisa terlihat, Pak, pergerakan perputaran dana ya. Dari deposit yang sudah kita jalankan itu, semisal tahap awal kita masukkan semisal 20 juta. Nah, dalam 20 juta itu ternyata kita tunggu, kita terus setiap hari, sampai 5 hari semisal kok baru apa berkurang gitu. Atau mungkin 5 hari sudah mendekati habis baru dilakukan top up. Jadi untuk top upnya itu, untuk depositnya itu nggak harus langsung besar, nggak. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau awal-awal mungkin anggotanya masih sedikit yang tergabung di online, itu juga bisa sedikit dulu. Nanti dicek kalau sudah mau habis langsung ditambah lagi. Nah, nanti kan biasanya kalau ada transaksi yang gagal, itu biasanya kan akan konfirmasi. Semisal depositnya sudah nggak mencukupi untuk transaksi online tuh, semisal anggota transfer 2 juta ke bank umum dan depositnya itu mungkin tinggal 1.500.000, maka transaksinya itu gagal. Nah, gagal itu biasanya nanti akan menghubungi dari pihak CS-nya kantor. Nah, nanti dari pihak kantor bisa beralasan, maaf mungkin saat ini masih ada proses maintenance sistem, jadi atas kendalanya kami mohon maaf, akan kami infokan kembali apabila nanti sudah kembali normal. Nah, segera tuh di cross check apakah memang saldonya penyebabnya itu saldo depositnya sudah nggak mencukupi. Nah, kalau sudah seperti itu ketahuan ya segera dilakukan proses pengisian saldo depositnya itu gitu. Nah, setelah itu tinggal dikonfirmasi dananya direfund, setelah itu transaksi silahkan diulang kembali, proses maintenance sistem sudah kembali normal seperti itu.
Pak, sebentar ya Pak. Saya tadi kok sempat berpikir berarti setiap anggota kita itu ditawari ya, kita mau nggak pakai online gitu Pak. Nggih, betul Jadi seperti itu. kalau yang nggak mau online berarti bagaimana? Jadi yang di lapangan ini kita ini yang ada yang di pasar-pasar apa itu saya nggak mau online. Karena kalau Ya, online Kak. ada biaya Pak. Nah, untuk yang online itu ada biaya atau tidak itu tergantung kebijakan dari lembaganya, Pak. Karena nanti pasti akan apa namanya memberikan fasilitas kartu debit ya. Nah, kartu debit itu sendiri, kartu ATM-nya itu untuk biaya pembuatannya di kami itu harganya per kartu 13.000. Nah, nilai 13.000 itu apakah nanti mau dibebankan langsung di awal atau menggunakan sistem yang diterapkan di bank. Nah, kalau di bank itu kan kartu ATM gratis, tapi imbalannya ada admin tabungan di setiap akhir bulan saldo kita berkurang secara otomatis. Nah, kalau mau menggunakan sistem seperti itu juga bisa. Karena apa? Di awal mungkin kita keluar biaya lumayan besar ya, tapi kan nanti sistem itu akan bekerja berkelanjutan. Semisal nggak usah banyak-banyak tuh, 1.000 aja semisal per bulan per anggota untuk biaya adminnya. Nah, kalau di bank kan ada yang sampai 7.000, 10.000, ada yang 13.000 ya. Nah, semisal 1.000 aja. Nah, 1.000 itu untuk 13.000 per kartu itu kan otomatis nanti hanya butuh waktu 13 bulan sudah kembali kan modalnya itu. Nah, selebihnya itu sudah masuk pendapatan gitu seterusnya setelah 13 bulan itu seperti itu. Nah, kalau yang nggak mau di online kan otomatis nanti ya data yang di lapangan itu nanti harus dibawa ke kantor dan nanti dari pihak tellernya harus menginput ulang datanya itu di server kantor seperti itu. Jadi seperti biasa ya. Jadi nanti transaksi yang di lapangan itu mendapatkan slip bukti transaksi dan nanti sesampainya di kantor diserahkan kepada teller untuk diinput ke dalam aplikasi. Seperti itu. Halo, selamat sore Pak. Ya, sore. Ya, Pak, saya mungkin ada ide ya. Pak, kalau gini gimana? Kan tadi khawatirnya kalau saldonya tabungan ditaruh di online semua, itu kan khawatirnya berarti butuh dana mengendap ya kira-kira pasti lumayan banyak sesuai saldo anggotanya. Kalau nanti dibikin begini gimana Pak? Jadi nanti anggotanya sendiri yang menentukan ada saldo online itu berapa. Jadi nanti ada dua, ada saldo offline atau sama saldo online. Kalau gitu apa mungkin Pak? Jadi anggotanya itu melakukan pemindahan sendiri. Jadi gini, untuk proses saldo online yang di m-banking itu Pak, yang bisa digunakan, semisal saya jadi anggota itu memiliki beberapa rekening tabungan sukarela ya, semisal sukarela, terus pendidikan, terus hari raya. Nah, itu kan semuanya kan sukarela. Nah, yang bisa dipergunakan di dalam m-banking untuk transaksi itu hanya satu, Pak. Jadi yang lainnya itu hanya mengetahui bahwa ada saldo sekian, di hari raya sekian, saldonya ini sekian gitu. Yang bisa digunakan maka nanti hanya satu rekening. Semisal dari anggota itu, misal saya mau yang di online kan hanya rekening sukarela saja. Ya udah ya sukarela itulah nanti semisal ada saldonya semisal 1 juta di situ. Ya, maka nanti disitulah yang bisa digunakan untuk transaksi PPOB, transfer ke bank lain dan sebagainya itu ya hanya nominal 1 juta itu saja gitu. Nah, sedangkan transaksi PPOB-nya dari setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota itu bisa mendapatkan passive income untuk koperasinya karena pas apa pendapatan dari fee di setiap transaksi itu nanti sudah juga lumayan besar nilainya kalau banyak anggota yang online.
Jadi setiap bahasanya, setiap dana yang keluar dari deposit itu akan mendapatkan keuntungan. Bahasanya kan seperti itu. Karena nanti dari koperasinya akan kita berikan wewenang untuk men-setting fee dari setiap transaksi PPOB. Ya, semisal kayak pulsa yang 10.000. Nah, misalkan dari pusat itu harganya modalnya 10.500. Nah, dari koperasi silahkan mau disetting berapa harga ke anggota. Ya, semisal 12.000. Nah, maka otomatis ada keuntungan 1.500. Jadi setiap kali transaksi anggota itu saldonya akan berkurang 12.000, namun untuk yang di saldo deposit koperasi akan berkurang hanya 10.500. Nah, yang 1.500 otomatis otomatis akan masuk ke pos pendapatan. Seperti itu. Ya, berarti kan nanti saldo tabungannya itu bisa dibagi dua ya Pak ya. Jadi ada masing-masing dompetnya lah, kasarannya masing-masing dompetnya. Enggak semuanya, misal saya punya saldo 10 juta, enggak semuanya saya mau online kan 10 juta. Misal Mm-mm. saya mau taruh yang online 1 juta atau 2 juta aja bisa Pak ya. Ya, bisa saja. Ya, bisa Pak seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, lanjut. Yang lain? Untuk kantor pusatnya sendiri posisi di Banyuwanginya di mana, Bapak, kalau boleh tahu? Gimana Pak? Untuk kantor Di, pusatnya sendiri itu Banyuwanginya di mana posisinya? di Genteng Pak, Oh, di Genteng Genteng Banyuwangi. Pasar. Pasar Genteng ya? Iya, area sana, dekat sana. Oke, siap. Silahkan yang lain kalau memang sudah semua nanti bisa dilanjut komunikasi di WA grupnya apabila ada hal yang perlu ditanyakan atau mungkin sudah jelas semua. Dari saya sudah Pak. Oke, baik. Kalau memang sudah semua, nanti apabila ada hal yang perlu ditanyakan lagi, silahkan konfirmasi di WA grup ya, Bapak Ibu. Nanti akan kita bantu untuk jelaskan kembali. Nah, untuk selanjutnya nanti silahkan dirapatkan internal pengurus. Nanti seperti apa keputusannya kami tunggu. Nanti bisa konfirmasi di WA grup. Kalau memang sudah oke, nanti akan kita agendakan waktunya kapan bisa implementasi. Karena nanti untuk proses awal yang tadi saya sampaikan itu adalah proses migrasi dulu. Nah, untuk proses migrasi ini harus selesai dulu per kantornya ya, dari kantor pusat, kalau cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi nanti kalau sudah selesai, bisa jadi proses migrasi itu dari kantor pusat sampai ke kantor cabang akhir itu waktunya bisa cukup sambil menunggu apa proses terbitnya aplikasi M-Banking co-branding di Play Store-nya. Jadi nanti ketika sudah selesai ke kantor akhir, langsung nanti proses setting ke aplikasi M-Banking-nya seperti itu. Jadi seperti itu alurnya dari saya dari awal hingga akhir. Barangkali ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Di hati para bapak dan ibu sekalian dari saya pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Bapak.